Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Hasani Fatihah dengan NPM 2214071090. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem penyaluran bahan bakar solar atau diesel. Pertama, kita akan membahas dulu apa itu motor bakar. Motor bakar merupakan jenis motor yang banyak dipakai saat ini untuk menghasilkan energi. Energi tersebut diperoleh dari hasil pembakaran bahan bakar di dalam silinder. Motor bakar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu motor pembakaran dalam dan motor pembakaran luar. Selanjutnya, apa itu mesin diesel? Mesin diesel adalah jenis motor pembakaran dalam dengan karakteristik utama yang berbeda dari motor bakar yang lain, yaitu terletak pada metode pembakaran bahan bakarnya. Lalu, bagaimana prinsip kerja motor diesel? Prinsip kerja motor diesel adalah merubah energi kimia menjadi energi mekanis. Energi kimia didapatkan melalui proses reaksi kimia atau pembakaran dari bahan bakar solar dan oksidizer udara di dalam silinder atau ruang bakar. Bahan bakar diesel adalah jenis bahan bakar cair yang digunakan pada mesin diesel. Bahan bakar ini lebih padat daripada bahan bakar bensin dan mempunyai kandungan kalori yang lebih besar. Berikutnya, asal-usul bahan bakar diesel yaitu ditemukan oleh Rudolf Diesel pada tahun 1892 dan mulai diterapkan pada mesin pembakaran internal. Berikutnya, ciri-ciri bahan bakar diesel memiliki titik didih yang lebih tinggi dan kurang mudah terbakar dibandingkan dengan bahan bakar bensin. Lalu, penggunaan bahan bakar diesel sering digunakan pada kendaraan-kendaraan angkutan seperti truk, bus, dan kapal laut karena efisiensi bahan bakar yang dimiliki cukup tinggi. Jenis-jenis bahan bakar solar pada mesin diesel yang pertama itu ada Pertamina Dex. Diesel jenis Pertamina Dex merupakan pengolahan bahan bakar dengan angka setanan yang tinggi, yakni 53. Angka tersebut sesuai dengan angka standar internasional yang telah ditetapkan di berbagai negara, bahkan melebihi nilai minimum yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah Dexlite. Sedikit berbeda dengan Pertamina Dex, Dexlite mempunyai nilai setanan pada angka 51. Dexlite merupakan hasil olahan destilasi minyak bumi yang dicampur dengan minyak nabati sebesar 30%. Meskipun dicampur dengan minyak nabati, Dexlite mempunyai tenaga yang besar. Dexlite merupakan penerapan dari program Pertamina untuk mengurangi penggunaan minyak bumi pada kendaraan dan industri. Yang terakhir adalah solar. Produk ini adalah solar yang hasil pengelolaan diesel dari Pertamina yang memiliki angka setanan minimum, yaitu hanya pada angka 48. Selain memiliki angka setanan yang lebih rendah, solar juga mengandung kandungan sulfur yang lebih tinggi dibandingkan dengan Dexlite ataupun Pertamina Dex. Biasanya, solar sering digunakan sebagai bahan bakar angkutan umum dan kendaraan logistik seperti bus dan truk. Selanjutnya, membahas tentang sistem penyaluran bahan bakar solar atau diesel. Sebelumnya, kita pertama akan membahas dulu apa saja komponen yang ada atau bagian-bagian yang ada pada mesin diesel. Terdapat 3 tipe jenis mesin diesel. Yang pertama yaitu tipe inline, lalu tipe distributor, dan tipe common rail. Selanjutnya, bagian-bagian pada mesin diesel antara lain, yang pertama ada fuel tank sebagai penyimpanan bahan bakar, yaitu solar atau biodiesel. Yang kedua ada fuel line yang berfungsi sebagai penyalur bahan bakar dari tangki ke feed pump. Berikutnya ada feed pump. Feed pump merupakan mesin yang berfungsi sebagai pengalir atau mengalirkan bahan bakar ke sistem dengan tekanan 1,8 hingga 2,2 kg per meter persegi. Berikutnya ada priming pump yang berfungsi untuk membuang gelembung udara dalam saluran bahan bakar dan dapat menghilang dengan tekanan. Selanjutnya ada fuel filter dan water sedimenter. Fungsi filter sendiri yaitu untuk menyaring bahan bakar dari air kandungan yang terjebak karena air. Kandungan air yang terjebak karena air memiliki berat jenis yang lebih berat daripada solar. Lalu
Lalu ada injection pump assembly. Injection pump assembly berfungsi untuk memompa bahan bakar menjadi bertekanan tinggi sekitar 110 kg per cm persegi yang nanti akan diteruskan ke masing-masing injektor. Berikutnya yaitu delivery line atau selang pengiriman yang berfungsi untuk menyalurkan bahan bakar bertekanan tinggi dari rakitan pompa injeksi. 8. Injeksi nozzle. Injeksi nozzle ini berfungsi untuk menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar sesuai kecepatan mesin. Bagaimana sistem penyaluran bahan bakar solar atau diesel? Sistem penyaluran bahan bakar solar atau diesel, yang pertama, bahan bakar yang ada di dalam tangki akan dihisap oleh pump. Kemudian, bahan bakar akan mengalir menuju filter bahan bakar untuk disaring dari kotoran. Berikutnya, setelah disaring, bahan bakar akan mengalir menuju pompa tekanan tinggi atau post pump. Setelah di dalam post pump, bahan bakar akan dipompa lalu dialirkan menuju nozzle. Lalu, apabila tekanan bahan bakar telah cukup untuk dipegas pada nozzle, nozzle akan membuka dan mengabutkan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Yang pertama ada tangki bahan bakar. Tangki bahan bakar adalah tempat penyimpanan bahan bakar sebelum dipompa ke mesin. Bahan bakar yang diambil haruslah bersih dan tidak mengandung kotoran atau air. Yang kedua ada filter bahan bakar. Filter bahan bakar ini berfungsi untuk menyaring kotoran dan partikel-partikel kecil pada bahan bakar agar mesin tidak terkontaminasi dan terjaga kebersihannya. Yang ketiga, pompa bahan bakar. Pompa bahan bakar ini berfungsi untuk memindahkan bahan bakar dari tangki ke mesin. Bahan bakar yang dipompa harus memiliki tekanan dan debit bensin sesuai dengan spesifikasi mesin. Dan yang terakhir yaitu injektor bahan bakar. Injektor bahan bakar berfungsi untuk menginjeksikan bahan bakar yang sudah dipompa dan disaring ke dalam mesin pembakaran. Berikutnya yaitu pengaruh kerusakan pada sistem penyaluran bahan bakar solar atau diesel. Yang pertama, kerusakan pada sistem penyaluran bahan bakar diesel dapat mempengaruhi kinerja mesin dan mengurangi efisiensi bahan bakar. Beberapa akibat yang dapat terjadi antara lain: yang pertama, terhambatnya aliran bahan bakar. Filter yang sudah kotor dan pompa bahan bakar yang mengalami kerusakan dapat menghambat laju sirkulasi bahan bakar. Lalu, yang kedua, penghambatan injektor. Dalam situasi tertentu, injektor bahan bakar dapat terhambat atau tidak berfungsi dengan baik, menjadi penyebab mesin tidak dapat berjalan dengan lancar. Lalu, meningkatkan emisi. Apa itu meningkatkan emisi? Meningkatkan emisi adalah kerusakan pada sistem penyaluran juga dapat menjadi penyebab meningkatkan emisi yang dihasilkan oleh mesin kendaraan. Lalu, perawatan dan pemeliharaan sistem penyaluran bahan bakar solar atau diesel. Untuk menjaga agar sistem penyaluran bahan bakar diesel tetap berfungsi dengan baik, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Beberapa di antaranya adalah pembersihan filter. Pembersihan filter adalah pembersihan pada filter yang dilakukan untuk memastikan filter bahan bakar selalu dalam keadaan bersih dengan rutin membersihkan jika sudah kotor atau rusak. Yang kedua adalah pemantauan tekanan. Pemantauan tekanan ini adalah mengecek tekanan bahan bakar dengan mengukur tekanan pada sistem penyaluran dan pastikan menyesuaikan spesifikasi. Lalu, penggantian pompa. Penggantian pompa ini adalah memastikan pompa bahan bakar selalu dalam keadaan baik, dan apabila diperlukan, maka melakukan pergantian pompa dengan segera. Berikutnya adalah kelebihan dan kekurangan mesin diesel. Kelebihan mesin diesel pada sistem penyalurannya adalah: yang pertama, mesin diesel torsinya memiliki sangat besar. Yang kedua adalah bahan bakar minyak solar lebih irit dibandingkan mesin bensin. Lalu, tidak perlu khawatir untuk mengalami kebanjiran
kebanjiran karena komponen kelistrikan pada mesin diesel lebih sedikit. Lalu, mesin lebih tahan lama dibandingkan mesin bensin jika sama-sama dirawat dengan baik. Lalu yang terakhir adalah teknologi mesin diesel pada salurannya adalah dengan common rail dan turbo variabel sehingga fun to drive. Lalu, kekurangan pada sistem penyaluran bahan bakar solar atau diesel pada mesin diesel adalah yang pertama, suara mesin diesel tidak sehalus mesin bensin. Yang kedua adalah sensitif bahan bakar untuk mesin diesel dengan teknologi common rail. Lalu, yang ketiga, tenaga di putaran atas kurang memadai. Yang keempat, harga suku cadang mesin diesel lebih mahal karena kualitas material yang lebih tinggi. Yang kelima, mudah kehabisan nafas saat menanjak. Dan yang keenam adalah pajak lebih tinggi karena kapasitas mesin pada sistem penyaluran diesel yang lebih besar jika dibandingkan dengan mesin bensin di level yang sama. Penerapan sistem penyaluran bahan bakar solar atau diesel di bidang pertanian. Mesin diesel menggerakkan sekitar 75% dari seluruh peralatan pertanian, mengangkut 90% produk pertanian, dan memompa sekitar 20% air irigasi pertanian. 96% truk besar yang mengangkut komoditas pertanian ke ujung rel dan gudang menggunakan mesin diesel. Diesel menggerakkan 100% lokomotif barang dan tongkaf darat serta kapal laut penarik yang mengangkut hasil panen. Hasil panen massal seperti jagung dan biji-bijian ke fasilitas pemrosesan. Berikutnya, di sektor pertanian tidak ada pengganti mesin diesel yang hemat. Maksudnya itu adalah mesin diesel yang hemat biaya dengan kombinasi efisiensi energi, tenaga, dan kinerja yang sama. Diesel mendominasi seluruh rantai pasokan pertanian, seperti menanam produk, merawat tanaman, yaitu penyiraman pupuk dan pestisida, memanen produk, dan membawa produk ke pasar. Itu terjadi ketika menggunakan truk, kereta api, atau kapal. Traktor pertanian, mesin kombinasi, pompa irigasi, dan peralatan lainnya merupakan peralatan penting dalam industri yang penting bagi perekonomian nasional dan kualitas hidup. Lalu, alat berat generasi baru saat ini semakin meningkatkan produktivitas dan mengurangi konsumsi bahan bakar berkat koneksi yang tinggi. Mengumpulkan data waktu nyata tentang lokasi, kondisi lapangan, dan masih banyak lagi yang memberikan wawasan penting kepada petani. Teknologi pertanian yang terhubung dan cerdas menghemat waktu, mengurangi penggunaan input, lalu melakukan lapangan seperti pupuk, herbisida, dan pestisida dengan menggunakan petani, mengontrol, dan mengoptimalkan penggunaan peralatan secara tepat hingga meminimalkan konsumsi bahan bakar, yaitu adalah bahan bakar solar atau diesel. Fitur otonom memungkinkan beberapa traktor tanpa operator untuk terhubung dan bergerak bersama dengan traktor berawak yang melakukan tugas tertentu di lapangan dengan melakukan sistem penyaluran bahan bakar tersebut dengan menggunakan semua yang bertenaga diesel. Manfaat bahan bakar mesin diesel. Yang pertama, bahan bakar diesel untuk kendaraan umum. Sejak tahun 1920-an, kendaraan bus dan truk telah menggunakan solar sebagai bahan bakar utama mereka. Bahkan sampai saat ini pun, solar tidak dapat digantikan. Namun, untuk kendaraan pribadi, tidak semua memakai diesel sebagai bahan bakar utama. Yang kedua, bahan bakar diesel untuk kereta api, yaitu dahulu menggunakan batu bara sebagai bahan bakar utama kereta api. Saat ini, kereta api modern telah berganti bahan bakar, yakni menggunakan diesel sebagai bahan bakar utamanya. Yang ketiga, bahan bakar diesel untuk pesawat terbang. Penggunaan diesel sebagai bahan bakar pesawat sempat tercetus pada tahun 1930-an. Pada era itu, banyak muncul rancangan pesawat dengan menggunakan diesel sebagai bahan bakar utama. Hal ini dikarenakan karena harganya yang murah, irit, tidak mudah terbakar, dan maintenance yang mudah. Namun, seiring berjalannya waktu, diesel tidak lagi digunakan dalam pesawat terbang karena dinilai mempunyai massa yang terlalu berat. Massa diesel yang berat jika digunakan sebagai bahan bakar pesawat modern, maka akan menambah beban dari pesawat dan dapat merugikan performa menerbangkan pesawat tersebut. Oleh sebab itu, pesawat terbang saat ini menggunakan aftur sebagai bahan bakar yang dinilai memiliki massa yang jauh lebih ringan, namun dengan tenaga yang sama dengan diesel. Yang
yaitu bahan bakar diesel untuk kendaraan militer. Solar yang tidak mudah terbakar menjadikan ia sebagai pilihan utama untuk menjadi bahan bakar sebagai kendaraan militer. Solar sebagai bahan bakar kendaraan militer telah diinisiasi sejak pasca Perang Dunia Kedua, membuktikan bahwa Perang Pertama